Nama saya Joy Cantika Sarira dengan NIM 71-2021-065. Dan pada saat ini saya akan membawakan materi pertama, yaitu Zaman Sesudah Para Rasul, yang di dalamnya akan membahas 4 pokok bahasan. Baik, kita masuk dalam pembahasan yang pertama, yaitu perkembangan gereja. Sesudah masa para rasul, kira-kira tahun 70 sampai 140 Masehi, terjadi perubahan besar dalam gereja Kristen, baik secara lahiriah maupun secara batiniah. Sangat cepat gereja berkembang kemana-mana. Terdapat jemaat di Syria, Asia Kecil, Yunani, Mesir, Mesopotamia, Italia, dan tempat yang lebih jauh lagi. Nah, yang menarik di sini, walaupun gereja tersebar di berbagai tempat, tetapi mereka tetap saling mempersatukan, tidak hanya mementingkan kelompoknya. Mengapa? Karena jemaat Kristen merasa dirinya bagian dalam satu persekutuan yang luas dan am. Namun, karena terletak di antara banyaknya penduduk kafir, membuat gereja ini dipandang lemah dan hina. Akan tetapi, dari permulaannya gereja menyadari kedudukannya yang tinggi sebagai alat kesaksian Tuhan untuk menyelamatkan dunia. Maka kehidupan jemaat diatur secara tertib dalam tata pelayanan yang kukuh, yakni organisasi gereja, liturgi ibadah. Kita masuk dalam pokok bahasan yang berikutnya, yaitu organisasi. Awalnya, pimpinan gereja diamanatkan atau jemaat digembalakan oleh para nabi, yaitu orang yang mendapat karunia roh yang istimewa, para rasul, dan pengajar-pengajar, yakni guru-guru agama yang menafsirkan Alkitab, dan pada agama Yahudi yaitu ahli-ahli Taurat. Nah, mereka ini diakui kuasanya karena karunianya yang luar biasa. Lama-kelamaan, pengembalaan jemaat beralih dari golongan nabi, rasul, dan pengajar yang telah meninggal kepada 3 jabatan, yakni penatua atau presbiter, yang kedua uskup atau episkopos yang artinya penilik, serta syamas atau diakonos yang artinya pelayan. Kemudian, awal mula gereja menjadi episkopal karena jemaat di Asia Kecil dan Syria hanya dikepalai oleh seorang uskup saja. Akan tetapi, pangkat jabatan ini semakin mulai diutamakan dalam gereja, menyebabkan terbentuk suatu kaum pejabat atau klerus, yakni segolongan imam yang menganggap dirinya suci dan jabatannya ilahi, yang membuat jemaat tunduk kepada mereka. Sebetulnya dalam Perjanjian Baru, mengajarkan tiap orang percaya adalah seorang imam, sehingga untuk menghadap Allah tidak perlu perantara selain Yesus Kristus. Inilah imamat dari semua orang percaya. Jadi munculnya kaum klerus ini menjadikan bibit dari pemerintahan imam atau hierarki di gereja Romawi di kemudian hari. Perkenalkan, nama saya Evelyn Dorlina Sapo, NIM 71-2021-064. Saya di sini akan menjelaskan dan melanjutkan poin yang ketiga dan yang keempat, yaitu tentang kebaktian dan ajaran kebajikan. Kebaktian belum memiliki tata cara, sehingga mengakibatkan timbulnya kekacauan. Namun di samping itu, kemudian kebaktian mulai memakai tata cara atau yang kita kenal sebagai liturgi. Di dalam gereja lama, perjamuan disebut Eukarista, yang artinya ucapan syukur. Roti dan anggur merupakan simbol dari tubuh dan darah Yesus. Jadi, menurut mereka, roti dan anggur itu menjadi simbol dari tubuh Yesus Kristus. Sehingga simbol tersebut dapat membawa berkat dan karunia Allah. Sesudah doa, nyanyian, pembacaan Alkitab, serta khotbah, jemaat duduk bersama-sama. Pemimpin kebaktian itu mengucap syukur atas roti dan cawan. Sebab dalam gereja lama, perjamuan itu disebut dengan Eukaristia. Tetapi timbullah salah paham tentang Eukaristia itu. Eukaristia itu dipandang sejalan dan selaku lanjutan dari persembahan syukur dalam Perjanjian Lama. Akibatnya, pengertian yang salah itu, tekanan berpindah
dari karunia Allah kepada amal sesama manusia. Dalam ajaran Perjanjian Baru, keselamatan manusia tergantung pada rahmat Allah. Oleh karena itu, jemaat diajar berbuat amal kepada sesama, tetapi jemaat itu mulai membeda-bedakan amal itu menurut harga dan pentingnya. Kemudian timbullah kecenderungan yang mengutamakan amal yang dinamai moralisme atau moralitas. Maka muncullah pemikiran dari banyak orang yang beranggapan agama merupakan suatu hal yang elok yang dicari dalam gereja, yaitu khasiat sakti dan sakramen. Nah, berdasarkan penjelasan kami berdua tadi, dapat ditarik kesimpulan, yakni bagian pertama menceritakan bagaimana gereja sudah mulai berkembang dan mengalami peningkatan secara cepat. Bagaimana gereja menganggap hadirnya sebagai alat Tuhan untuk menyelamatkan keluar dari belenggu dosa. Lalu, gereja sudah memiliki organisasi yang pimpinannya beralih dari para nabi, pengajar-pengajar kepada jabatan-jabatan penatua, uskup, dan syamas, serta adanya kaum pejabat atau imam yang menjadikan imam tersebut sebagai kepala persekutuan. Kebaktian memakai tata cara liturgi agar tidak menimbulkan kekacauan. Di dalam gereja, perjamuan disebut Eukaristia, yaitu pengucapan syukur. Tetapi makan bersama-sama atau makan beramai-ramai dihentikan karena sucinya Eukaristio tersebut. Lalu yang terakhir, jemaat diajar berbuat amal kepada sesama. Tetapi jemaat mulai membeda-bedakan amal itu menurut harga dan pentingnya. Hal ini menimbulkan kecenderungan yang mengutamakan amal itu, yang dinamai moralisme atau moralitas. Lalu muncullah pemikiran-pemikiran dari banyak orang yang beranggapan bahwa agama semata-mata hanya untuk mendapatkan berkat buat jiwa dan tubuhnya. Oke, baik, saya akan menjelaskan dari bab 5 mengenai pertikaian antara gereja dan juga dunia. Dan berbicara soal pertikaian antara gereja dan dunia ini tidak terlepas dari namanya unsur orang Kristen dikucilkan. Dan di sini saya akan menjelaskan sebab akibat dari pertikaian antara gereja dan dunia ini. Berbicara soal pertikaian antara gereja dan dunia mengandung banyak unsur kesalahpahaman yang dirasakan oleh orang-orang di negara Romawi pada saat itu. Dan orang-orang Romawi menganggap bahwa orang-orang Kristen adalah orang-orang kafir, orang-orang yang tidak berdewa, orang-orang yang mengikut aliran sesat, karena orang-orang Kristen tidak menyembah kaisar, tidak menyembah dewa-dewa, melainkan menyembah Tuhan, menyembah Kristus. Dan mereka malah dikucilkan, dan bahkan ada saat di mana orang-orang Kristen itu dianggap melakukan dosa, melakukan banyak kesalahan. Seperti contohnya pada saat itu orang-orang Kristen yang ada saling sapa satu sama lain dengan cara berciuman, bersapa satu sama lain, dan mereka dianggap pelacur oleh orang-orang Romawi hanya karena orang-orang Kristen yang saling sapa satu sama lain, saling berciuman satu sama lain, dan lain sebagainya. Tetapi sebenarnya di sini kalau menurut saya cuma yang menjadi permasalahan dari pertikaian antara gereja dan dunia ini hanyalah pandangan yang berbeda dari masing-masing pihak. Orang-orang Kristen pandangannya apa yang mereka lakukan itu benar. Mereka menganggap bahwa hidup menyembah Allah itu benar. Mereka menganggap bahwa dengan melakukan penyembahan akan Allah, dengan memberikan persembahan kepada Tuhan, itu adalah satu hal yang benar, dan itu benar di mata Tuhan, dan mereka melakukan apa yang benar. Tetapi orang-orang Romawi malah karena tidak mengerti benar tentang Injil, tidak mengerti benar tentang Tuhan, mereka malah mengecap orang-orang Kristen pada saat itu seperti orang-orang kafir yang tidak menyembah Allah. Dan ini semua pertikaian yang terjadi ini disebabkan karena pandangan yang berbeda antara orang-orang Kristen dan juga pandangan yang berbeda antara orang Kristen dan orang-orang Romawi pada saat itu. Dan banyak bahkan itu semua dilakukan oleh orang Kristen untuk tetap bertahan dan berpegang teguh pada prinsip mereka untuk tetap menyembah Allah mereka, karena mereka tahu mereka cuma punya satu Allah, yaitu Tuhan. Dan di sini kesimpulannya pandangan yang berbeda antara gereja dan dunia yang membuat pertikaian antara mereka itu terjadi, dan pertikaian itu juga adalah salah satu
yang dikarenakan orang Romawi yang tidak mengerti betul tentang seperti apa Injil itu, seperti apa Kristus itu. Dan dengan itu mereka menuduh secara membabi buta dan tidak mengerti tidak mengerti apa yang dirasakan oleh orang-orang Kristen. Shalom, perkenalkan nama saya Rida Kristina Stompul dengan NIM 71-2021-059. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pertikaian antara dunia dan gereja pada bagian penghambatan. Penghambatan pertama terjadi di kota Roma pada tahun 64. Pada pemerintahan Domitianus tahun 81-96, masyarakat Kristen sangat ditindas, dan pada tahun 98-117, penganiayaan berkurang karena mereka tahu bahwa orang Kristen bukanlah orang penjahat. Selanjutnya, tentang sikap jemaat dalam kesengsaraan. Orang kafir menuduh orang Kristen lalu dibawa ke hadapan hakim. Jikalau orang Kristen mau membawa korban, mereka akan dilepaskan. Tetapi jikalau mereka tidak mau membawa korban tersebut, mereka akan dihukum keras. Sekian dari penjelasan saya. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Trisna. Baik, perkenalkan, nama saya Trisna Yevika Mesa dengan NIM 7120211069. Bagian yang kelima tentang orang apologet. Bahasa lain dari apologet adalah apologetika, yang berarti ilmu sistematis yang mempertahankan dan menjelaskan iman dan kepercayaan Kristen atau suatu ilmu dalam kaitannya dengan pembelaan atau yang disebut apologia. Apologet atau apologia karyanya yang paling terkenal dengan penuh semangat membela moralitas kehidupan Kristen dan meyakinkan Kaisar Romawi pada saat itu agar mereka menghentikan penganiayaan terhadap kekristenan yang baru saja bertumbuh. Orang apologetlah yang menjadi ahli teologi gereja pertama sesudah Rasul Paulus dan Yohanes. Bagian yang keenam tentang Celsus. Celsus ini adalah seorang yang pandai mengemukakan berbagai macam tuduhan yang tajam terhadap Injil dan pengikut-pengikut Kristus. Ada juga pendapat Celsus yang dibantah oleh Origenes yang dikenal sebagai seorang yang pandai. Dari bab ini saya mengambil kesimpulan bahwa meskipun pemerintah Romawi pada saat itu menganggap orang Kristen adalah kaum kafir dan ajaran Kristen tidak benar, tetapi banyak orang yang masih peduli dan mau mempertahankan kebenaran tentang kepercayaan akan Yesus Kristus. Bahkan mereka mengorbankan hidup dan mati mereka sebagai saksi Kristus. Maka itu marilah kita terus mempertahankan perjuangan kebenaran yang sudah diperjuangkan kepada kita hingga saat ini. Kita mengetahui tentang ajaran Kristen mana yang baik dan benar. Halo semua, perkenalkan nama saya Sagita Saskia Sembiring dengan NIM 7120211068. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bab 6, godaan dari pihak gnostik. Yang pertama adalah wujud gnostik. Beberapa dari kita mungkin sudah mengetahui apa itu arti gnostik. Gnostik merupakan pengetahuan yang dipelajari oleh orang-orang yang kurang puas dengan agama. Dan wujud gnostik adalah hal-hal yang dapat mempengaruhi suatu ajaran Kristen. Gnostik merupakan bentuk dari macam-macam aliran agama yang mempunyai sifat dualistis panteistis, di mana dualistis adalah suatu hal yang mempunyai sifat ganda dan panteistis adalah suatu hal yang merujuk pada Tuhan adalah segalanya. Dan yang kedua adalah gnostik Kristen. Gnostik Kristen merupakan hal yang paling berbahaya karena gnostisisme ini mengacu pada dua premis, di mana premis yang dimaksud di sini adalah setiap manusia pasti mati. Mungkin bagi orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan, menganggap konteks setiap manusia pasti mati berarah kepada hal yang negatif. Dan gnostik Kristen lebih mengacu kepada pencarian hikayat-hikayat dan hikmat yang lebih memperdalam pengetahuan tentang Kristen. Jadi, gnostik Kristen membawa kita lebih mempercayai Kristus bahwa dialah yang membawa pembebasan di dalam hidup kita.
Dan yang dapat saya simpulkan adalah bahwa wujud gnostik lebih mempengaruhi suatu ajaran Kristen, sedangkan gnostik Kristen lebih mengacu pada ajaran tentang Tuhan Yesus atau Kristus yang membawa kita lebih mengerti dan memahami bahwa Kristus adalah jalan kebenaran. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Rizka Juwita dengan NIM 712021-070. Di sini saya akan menjelaskan pada bagian 3 dan 4 bab 6. Pertama, bagian 3. Pada awal sejarah perkembangan gnostik, para rasul yaitu Paulus dan Yohanes berkata kepada banyak orang untuk tidak ikut ajaran-ajaran sesat yang mengatasnamakan ajaran mereka adalah ajaran yang paling benar. Dan ajaran Yesus Kristus adalah ajaran yang salah dan hanya ajaran omongan tanpa perbuatan. Padahal pada masa gnostik selanjutnya, sudah banyak orang yang percaya kepada ajaran Yesus dan sudah memiliki iman yang kuat terhadap perkembangan gereja. Jadi kesimpulannya yaitu kita sebagai umat kepunyaan Allah percayalah akan ajaran Yesus karena ajaran Yesus mendatangkan berkat dan keselamatan bagi yang mau percaya dan menjadi pengikutnya. Juga, walaupun banyak kelompok-kelompok yang dibenci oleh para pemimpin gereja, tetap bersemangatlah dan bentuklah persekutuan yang mendatangkan hikmat dan kebenaran dari ajaran Yesus Kristus. Bagian 4. Di dalam bagian ini dijelaskan bahwa gereja menerima sikap atau tindakan yang baik dari tantangan selama ini. Contoh halnya, gnostik ini. Dalam gnostik, gereja bisa ambil kesimpulan bahwa gnostik ada benarnya juga. Benarnya di mana? Benarnya itu, pihak gnostik mengajarkan agar suatu keadilan itu harus dijalankan tanpa unsur pemaksaan, tetapi bersama-sama menguatkan iman. Seperti yang dikatakan di Alkitab bahwa iman tanpa perbuatan adalah dosa. Jadi kesimpulannya adalah gereja siap menghadapi tantangan-tantangan yang ada dengan bantuan tangan Tuhan yang selalu menyertai kita. Dalam buku ini dijelaskan ada dua kritik yang disampaikan kepada gereja resmi. Yang pertama dari Marcion dan yang kedua dari Montanisme. Yang pertama adalah Marcion. Marcion merupakan seseorang yang berasal dari Bandar Sinope di pesisir Laut Hitam. Dia merupakan orang yang kaya di daerahnya pada saat itu. Kemudian, dia keluar dari daerahnya dengan niat menyebarkan ajaran-ajarannya mengenai pemahaman yang baru mengenai Injil. Tetapi pemahamannya pada saat itu ditolak oleh gereja, karena menurut gereja pemahamannya menyeleweng. Kemudian, Marcion sempat mendirikan sebuah gereja baru pada saat itu, dan gerejanya mengalami perkembangan yang sangat pesat sehingga menyamai gereja Katolik. Kemudian pada tahun 144 dia dikucilkan oleh jemaat Roma. Karena pada saat itu pemerintah menginginkan gereja hanya ada satu pada negara itu. Kemudian berangsur-angsur perlahan-lahan gereja yang didirikan oleh Marcion ini tutup atau dihilangkan. Kemudian alasan dari Marcion mendirikan gereja baru ini adalah karena gereja yang resmi pada saat itu melupakan intisari dari keselamatan itu sendiri. Gereja terlalu berfokus pada moralitas manusia, di mana manusia terlalu berfokus untuk kemampuan dirinya sendiri untuk menyelamatkan dirinya sendiri juga. Marcion ini merupakan pengikut atau penganut pemahaman teologi Paulus. Marcion ini memahami bahwa intisari dari Injil adalah iman. Oleh karena itu, keselamatan itu hanya berasal dari iman. Karena itulah Marcion mengkritik gereja dan membuka gereja baru pada saat itu. Tetapi Marcion ini tidak sepenuhnya memahami teologi Paulus, karena dia hanya mendasarkan pemahamannya kepada pengalaman pribadinya saja. Sebenarnya Marcion ini sudah terpengaruh oleh
ajaran Gnostik tentang pembeda antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Jadi, dalam ajaran Marcion ini, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru ini merupakan Allah yang berbeda. Di mana Perjanjian Lama diciptakan oleh Allah yang otoriter atau Allah yang bengis. Sebenarnya Allah inilah yang menciptakan dunia ini. Dia sebenarnya tidak jahat, tetapi dia mau menggenapi seluruh Tauratnya dengan hukuman-hukuman yang berat. Hal ini didasarkan oleh kalimat gigi ganti gigi dan mata ganti mata. Kemudian, karena ketidaksempurnaan itu, ada Allah lain yang mengutus Yesus di Perjanjian Baru sehingga dia khotbah di atas bukit dan menggenapi apa yang terjadi sebelumnya. Sehingga apa yang diajarkan oleh Yesus ini lebih relevan kepada manusia pada saat itu. Dari situlah kita tahu atau kesimpulannya bisa diambil bahwa pemahaman yang dianut oleh Marcion ini tidak sepenuhnya memahami teologi Paulus. Karena pada teologi Paulus justru Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru ini merupakan satu kesatuan, di mana asal dari pemahaman Perjanjian Baru ini berasal dari Perjanjian Lama, sehingga tidak bisa dipisahkan antara keduanya. Dari situ pemahaman Marcion ini dianggap sebagai aliran sesat karena gereja tidak mengindahkan atau tidak mengiyakan dari apa yang dipahami oleh Marcion ini. Tetapi gereja menerima kritikan Marcion terhadap iman sebagai dasar dari keselamatan itu sendiri, bukan karena kekuatan atau kemampuan manusia itu sendiri. Lalu setelah itu Marcion memiliki standarisasi terhadap kitab-kitab. Dia menyebarkan kitab-kitab yang menurut dia sesuai. Jadi apa yang tidak sesuai atau tidak sesuai dengan kanonisasi Marcion, dia tidak menyebarkan kitab-kitab itu kepada orang lain. Yang ketiga yaitu dari pihak Montanisme. Dari pihak Montanisme ada 3 bagian. Yang pertama yaitu timbulnya Montanisme, yang kedua yaitu ajaran dan riwayatnya, dan yang ketiga yaitu gereja dan bidat atau sekta. Kita masuk pada bagian yang pertama. Timbulnya Montanisme. Apa sih itu Montanisme? Jadi Montanisme adalah suatu gerakan sekretarian Kristen perdana pada pertengahan abad yang kedua. Pada abad yang kedua, gereja-gereja yang ada pada saat itu mendapatkan serangan lagi yang ketiga kalinya, yang merupakan serangan dari gerakan Montanisme tersebut. Pada saat itu banyak orang Kristen yang merasa kecewa kepada Roh Kudus sebagai penolong mereka yang sudah tidak hadir lagi dan sudah tidak ada lagi bersama-sama dengan mereka. Setelah Montanisme menyerang gereja pada abad yang kedua tersebut, Montanisme mengadakan ajaran-ajaran, memasukkan ajaran-ajaran kepada jemaat-jemaat dan banyak orang pada saat itu. Pada suatu ketika Montanus bersama kedua nabiah atau nabi perempuan, mereka berkata-kata seolah-olah dengan menggunakan bahasa roh atau glossolalia. Mereka berkata-kata sampai mereka tidak menyadarkan diri lagi. Dan pada saat itu banyak orang dan banyak jemaat yang melihat. Mereka berkumpul di situ untuk maksud menantikan kedatangan Roh Kudus dan Tuhan tersebut. Kemudian turunlah Roh Kudus dan berkata-kata dengan melalui perantaraan Montanus. Pada saat itu Roh Kudus menuntut untuk semua jemaat atau semua orang di situ harus melakukan kelakuan yang baik. Kemudian gerakan ini merambat sangat cepat pada tahun yang ke-200. Tetapi pada abad yang keempat, gerakan ini sudah mulai lenyap, bahkan sudah tidak ada lagi. Kemudian muncullah gereja dan bidat atau sekta. Ini bagian yang ketiga. Pertama, para uskup-uskup mengadakan sidang yang disebut dengan sinode. Perihal mereka membicarakan baik buruknya tentang gerakan Montanisme tersebut. Kemudian setelah sidang, banyak dari uskup-uskup tersebut
menolak akan adanya Montanisme tersebut. Mengapa? Why? Ya, karena uskup-uskup tersebut menganggap bahwa ajaran Montanisme ini merupakan ajaran yang sesat atau sekta. Mereka mengatakan bahwa gereja wajib untuk melawan ajaran-ajaran sekta tersebut. Mereka harus melawan ajaran-ajaran Montanus tersebut, karena Montanisme tersebut banyak mengajarkan hal-hal yang sangat melebihi dengan kuadrat Roh Kudus tersebut. Gereja dan menganggap bahwa Roh Kudus sebagai penolongnya mereka lagi, kemudian lenyaplah Montanisme tersebut.